Halo Sobat Lentera, bertemu lagi dengan saya Sordiman Eko dalam program Lentera Flash Today. Kita mulai informasi pertama dari Istana Negara Jakarta. Presiden Joko Widodo melepas kirap merah putih dengan tema menciptakan kesatuan Indonesia yang harmoni di halaman Istana Merdeka Jakarta. Kirap merah putih ini diikuti oleh seluruh elemen bangsa mulai dari organisasi masyarakat, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Bersama-sama dengan Kapolri, bersama-sama dengan Bapak Habib Lutfi bin Yahya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pagi hari ini saya nyatakan kirap merah putih diberangkatkan 3, 2, 1. Hari ini kita bersama-sama berkumpul dengan seluruh elemen bangsa, baik dari organisasi kemudaan, organisasi kemahasiswaan, kemudian ormas-ormas. Total hari ini yang ikut bergabung kurang lebih 50.000 orang, di mana rangkaian dari kegiatan kirap merah putih ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan dengan tema pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Acara hari ini sebenarnya adalah upaya dari kita semua untuk selalu menjaga semangat persatuan dan kesatuan sebagai modal dasar dan modal utama kita untuk menghadapi berbagai macam tantangan bangsa. Kita datang kemarin hari Sabtu ya, terus di hotel, lalu jam 3 kita udah siap-siap dandan. Semangat banget, walaupun keringetan semangat banget. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak para fotografer Indonesia untuk turut mempromosikan keindahan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Taman Nasional Bromo Tengger memiliki daya tarik wisata yang otentik bagi para wisatawan lokal maupun mancanegara, mulai dari viewpoint Kawah Gunung Bromo, lautan pasir, dan padang savana. Oleh karena itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa pada saat membuka Jambore Nasional Fotografer Indonesia 2022 di Pasir Berbisik Gunung Bromo, meminta agar para peserta Jambore tersebut turut membantu mengenalkan berbagai keindahan Bromo tersebut. Kekuatan visual yang ditampilkan dari hasil jepretan teman-teman fotografer itu diyakini bisa menjadi bukti keindahan Bromo sehingga mampu menarik banyak wisatawan untuk datang ke Bromo, bahkan diyakini tidak hanya Bromo tapi berbagai destinasi wisata lain di Jawa Timur. Dalam acara JNFI 2022 tersebut, Khofifah juga berkesempatan belajar memotret dari fotografer profesional Indonesia Darwis Triadi. Hasil foto berupa warga Bromo lengkap dengan kuda tersebut juga menjadi penanda dibukanya secara resmi JNFI 2022. Setelah 2 tahun vakum akibat pandemi COVID-19, Surabaya Great Expo 2022 kembali digelar di Exhibition Hall Grand City, Surabaya. Pameran nasional yang digelar selama beberapa hari ini ditargetkan meraup transaksi sebesar 5 miliar rupiah. Dan insya Allah dengan Surabaya Great Expo ini, maka UMKM bisa bergerak lebih dahsyat lagi. UMKM-nya bergerak, maka saya yakin Surabaya akan menjadi kota yang hebat.
Surabaya Great Expo ini adalah melihatkan betapa kualitas dari UMKM-nya Kota Surabaya. Selain itu, di tempat ini juga ada pelayanan publik yang dibuka oleh pemerintah Kota Surabaya. Tadi ada yang di penanaman modal, dia mengajukan NIB, itu tinggal kata beliau tadi, datang 10 menit selesai. Tapi monggo warga Surabaya, ketika perizinan itu bisa datang ke mall pelayanan perizinan atau ke Surabaya Great Expo ini, insya Allah bisa lebih cepat nantinya. Sementara itu, kebijakan BI menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 3,75% mendapat beragam respon, tetapi umumnya responnya yaitu positif. Berikut laporan VOA untuk Lentera TV. Dipimpin langsung oleh Kebijakan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan ke angka 3,75% mengejutkan banyak analis. Tapi umumnya mendapat respon positif. Ya, karena kan porsi sekarang growth udah 5%, tapi kita inflasi tinggi. Cuman sekarang kita tidak terjadi stagflasi, kita perangi inflasi dan mau nggak mau BI harus berperan, terutama mengurangi inflasi inti yang sudah hampir mendekati angka 3% ya, batas psikologisnya begitu. Kenaikan 25 basis poin ini dilakukan di tengah rencana penghapusan subsidi BBM yang berisiko semakin meningkatkan laju inflasi. Apakah memang akhirnya dikurangi subsidi dengan menaikkan harga, terutama untuk Pertalite yang konsumsinya paling besar ya, di atas 60% dari jumlah BBM di Indonesia, sehingga sangat sensitif terhadap inflasi. Nah, solar juga demikian, terutama untuk sektor transportasi umum ya, maupun transportasi untuk truk dan sebagainya yang dibutuhkan untuk putaran ekonomi dan perdagangan. Bank sentral negara-negara lain telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan guna meredam tingginya laju inflasi akibat gangguan rantai pasok akibat pandemi, lalu guncangan pasar komoditas akibat perang Rusia dan Ukraina. Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve menaikkan sejak Maret dan Bank Sentral Eropa mulai Juli. Selain guna menekan inflasi, kenaikan suku bunga kali ini juga bertujuan menstabilkan nilai rupiah agar tetap bergerak pada kisaran Rp14.750 per dolar Amerika Serikat. Setelah Juli lalu sempat menembus Rp15.000 per dolar. Penguatan dolar ini juga dipicu kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat terakhir sebesar 75 basis poin. Tapi analis menilai bukan hanya faktor eksternal saja yang berdampak pada nilai rupiah. Sebenarnya yang bikin rupiah ya tertekan itu nanti terkait dengan masalah koreksi komoditas. Karena resesi ekonomi, demand komoditasnya mungkin turun, maka itu akan jadi mengancam ya devisa. Selain itu, pemerintah Indonesia juga didesak memperhatikan jumlah uang yang beredar, yang juga mempengaruhi inflasi dan juga ancaman resesi. I think Indonesia will have a recession. If they do not continue the contraction, but step it up a little bit and have it growing, the rate of growth to hit the inflation target of 3% is about 8.7%. If they would get it at about 8 or 9%, the rate of growth in the money supply for the rupiah and Indonesia, I think they would hit the inflation target of about 3%. Menurut Bank Indonesia, jumlah uang yang beredar meningkat 9,6% pada bulan Juli dibandingkan Juli tahun sebelumnya, sehingga belum mengkhawatirkan. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim, dan tim VOA. Informasi tadi mengakhiri Lentera Flash Today saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan ini di YouTube channel Lentera TV Media dan juga website lentera.tv/live. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.